Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu, itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp, Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga rame ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi diwawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia. Itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah. Ya, ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang, total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya, apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan fakultas kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu. Ya, Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus. Plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana. Pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli dan mengatakan Roy Suryo, Tifa dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data, saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara dari aspek pidana, hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini, buat Termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismond belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak
polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya, dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya, ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp kemungkinan Pak. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana salah satu termul yang pendukungnya Bapak Jokowi belak-belakan meminta jangan mencabut laporan tentang tudingan ijazah tersebut kepada Roy Suryo. Ya, tentu ini membuat hal mengagetkan, bukan kenapa Bapak mantan presiden kita Bapak Jokowi ini tiba-tiba dan begitu saja dia mencabut laporan tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, ya. Kita mencurigai, mungkinkah apakah ada rencana selanjutnya, atau memang dia benar-benar menyerah dan menyerahkan diri bahwasanya dia bersalah, atau memang ada hal yang lain yang membuat dia melakukan hal tersebut. Nah, sehingga para termul-termul tersebut ya geram kepada dia, meminta jangan mencabut laporan tersebut. Ya, mereka tidak mau begitu, ya. Salah satunya Bapak ini ya, dengan geram dia mengatakan kepada Bapak Jokowi, janganlah mencabut laporan tersebut, dia tidak suka seperti begitu, ya, sehingga dia geram membicarakannya dengan itu. Ya, dalam klip video selanjutnya banyak hal-hal dibicarakan di Kapolri, ya. Di situ Jokowi mencabut laporan tersebut, ya, kita tidak tahu apakah kenapa, ya, mungkin ada sesuatu hal yang membuatnya mencabut tersebut, ya, seperti begitu, ya, teman-teman, ya, sehingga membuat dia mencabut tersebut, ya, apakah memang karena memang sudah ada kebenaran, tidak bisa mengelak diri lagi, sehingga dia akhirnya mencabut laporan tersebut atau menyerahkan diri, ya. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak, tentunya seperti begitu. Nah, langsung saja di sini kita akan bacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Ya, tentunya ketika mereka menonton video ini, ya, langsung mereka menyimpulkan serta menyimak dan memberikan tanggapan mereka di kolom komentar. Ya, langsung saja teman-teman. Ya, menurut Trasbi Minam ini luar biasa, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak capek, tidak lelah, walaupun dihujat, difitnah, dibenci sama ternak-ternak Mulyono, tapi tidak takut, maju terus, pasti badai akan berlalu. Allah selalu pasti akan melindungi kepada orang yang jujur. Ya, Suryo dan kawan-kawan maju terus, seperjuangan yang sangat panjang dan penuh resiko, tapi luar biasa. Jokowi begitu sudah langsir, selalu ingin aktif, bahkan mengatur kepada Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo jadi presiden karena Jokowi lah yang punya peran kemenangan. Ya, tunggu tanggal mainnya, dunia ini penuh sandiwara, ya, ibarat seperti begitu. Makanya kita dukung terus Roy Suryo ini. Dia orang pemberani yang rela meluangkan waktu, dan dia juga dengan kawan-kawannya mengawal terus supaya mendapatkan kebenaran tentang kasus-kasus tudingan Bapak Jokowi ini, ya. Apalagi karena sekarang Bapak Jokowi sudah mencabut laporan tersebut, ya, otomatis bakal semakin menjadi hal yang sangat kita tunggu-tunggu begitu, ya, teman-teman. Ya, sehingga mungkin ada tindakan-tindakan dari pemerintah nantinya, tapi kita tidak tahu apakah memang benar atau hanya sekedar rekayasa juga dari mereka, ya. Ya Allah, lindungi para penjuang pembela kebenaran, keadilan, dan Roy Suryo yang lainnya di dunia dan akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya, tentunya kita selalu mendukung orang-orang yang membela kebenaran, yang memberikan waktunya untuk memberikan kebenarannya. Takut makan panci ini, orang yang mau makan panci mau lari, ya, ibaratnya
Bapak itu tadi yang termul atau ternyata bagian dari pendukungnya Bapak Jokowi, dia tidak mau Jokowi karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika lagi pemimpin mereka ya otomatis menyerah, ya mereka sudah tidak dapat lagi hal-hal yang untuk membelanya begitu, atau memang tidak ada sogokan gitu ya. Takut dalam panci kali ya, dia kan pernah kor-kor mau makan panci satu pabrik, astaga. Dimana akal sehatnya termu-termu seharusnya pencari kebenaran dibantu, malah yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang mau dibela habis-habisan. Buktikan dirimu wahai termul-termul, jika kamu benar-benar mencintai Indonesia ya, ibaratnya mungkin demi keuntungan pribadi juga ya, bisa juga karena seperti begitu ya, disebut dengan uang sehingga mereka membela mati-matian Bapak Jokowi ini, padahal bukti sudah ada di depan mata, bukti sudah ada data-data, tapi mereka dengan mati-matian membela Bapak Jokowi ini. Nah inilah mereka juga tidak mau Bapak Jokowi dihujat terus oleh masyarakat. Lah gimana tidak dihujat, orang dari ijazahnya tidak ada kejelasannya, tentu masyarakat geram dengan dia begitu. Namun Bapak ini dengan ganasnya memberikan pernyataannya kepada Bapak Jokowi, janganlah mencabut begitu ya. Mungkin inilah alasan kebenaran Tuhan memakai siapa saja untuk segera membongkar kebohongan-kebohongan mereka dan segera memberikan kebenaran ya, tentunya seperti begitu. Ya, setiap kezaliman pasti ada balasannya dan akan terbongkar sesuai semua kebohongan. Ya, mungkin seperti yang dikatakan tadi ya, pasti seperti begitu. Ya, yang memakan panci sebab 5 minggat, ayo kejar kita lihat yang memakan panci pabriknya kayak apa. Ya, betul seperti begitu teman-teman. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politiknya yang tertuju kepada geng Solo ini atau bagian dari pendukungnya Bapak Jokowi ini. Kita akan memberitakan berita yang nyata dan kita akan membahas sesuai dengan realitas saja. Terima kasih teman-teman, cukup like dan komen serta share kepada teman-teman supaya diviralkan dan kita bisa melihat dan membahas berita-berita selanjutnya.